Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Kewirausahaan Berbasis Teknologi A. Dengan anggota Herawati Juga Marta Subadra NRP 009, Helga Nantadiki NRP 029, Anissa Nurul Fitri NRP 036, dan Dinda Apriliani NRP 056. Di sini kami akan mempresentasikan penugasan kami terkait hasil wawancara tokoh entrepreneur. Pada kesempatan kali ini kami mewawancarai tokoh entrepreneur yaitu founder dari Haidata. Yang pertama mengenai tantangan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi saat memulai bisnis ini? Tantangan terbesar yang kami hadapi saat memulai bisnis ini adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas di pasar yang sangat kompetitif. Industri teknologi data dan digital terus berkembang dengan cepat dan banyak perusahaan sudah ada yang menawarkan solusi serupa. Menunjukkan diri kami sebagai pemain yang inovatif dan dipercaya membutuhkan upaya ekstra dalam menunjukkan keunikan dan efektivitas layanan kami, seperti high apps, high collab, high dashboard, dan lain-lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik industri dengan cara yang lebih cerdas dan efisien. Selain itu, mendidik pasar mengenai pentingnya integrasi solusi teknologi digital dalam proses bisnis mereka juga merupakan tantangan utama, terutama untuk yang masih tradisional dalam pendekatan pasar mereka. Apa yang membuat Anda yakin mulai bisnis ini? Pertama, latar belakang kami yang kuat dalam teknologi data dan digital memberi kami wawasan yang mendalam tentang potensi besar di bidang ini untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan keefektifan mereka. Kedua, peningkatan kebutuhan akan digitalisasi di semua sektor industri sebagai respon terhadap evolusi pasar dan tuntutan konsumen yang terus berubah. Ini menciptakan peluang besar bagi kami untuk memberikan solusi yang dapat mengubah cara perusahaan mengelola data dan melakukan proses bisnis. Ketiga, kami melihat adanya kesenjangan di pasar untuk penyedia layanan yang tidak hanya menawarkan solusi teknologi, tetapi juga kemungkinan strategis jangka panjang yang membantu klien tidak hanya mengimplementasikan solusi tetapi juga terus mengoptimalkannya. Keahlian kami dalam menyediakan layanan end-to-end dari riset hingga konsultasi dan pelatihan menempatkan kami di posisi yang ideal untuk memenuhi kebutuhan ini. Terakhir, dukungan dari institusi seperti BPBRIN Universitas Airlangga dan inkubator UNER menjadi keyakinan kami bahwa kami berada pada jalur yang tepat, dengan akses ke sumber daya penelitian dan kolaborasi industri yang akan terus memperkuat proposisi nilai kami di pasar. Apa kesulitan terbesar dalam mempertahankan bisnis Anda selama masa sulit? Kesulitan terbesar dalam mempertahankan bisnis kami selama masa sulit terletak pada adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan teknologi yang berkembang pesat. Hal ini mencakup menyeimbangkan antara inovasi produk dan pengendalian biaya, serta menjaga keterlibatan dan produktivitas tim di tengah. Tantangan eksternal seringkali hal ini membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan strategis untuk memprioritaskan sumber daya dan proyek serta investasi berkelanjutan dalam pengembangan keterampilan tim agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Memastikan bahwa kami tidak hanya bertahan tapi juga berkembang memerlukan fokus yang kuat atas pelanggan, menjaga hubungan yang baik dengan klien dan mitra, serta terus memiliki inovasi yang memberikan nilai yang signifikan. Selanjutnya, bagaimana Anda menghadapi risiko yang muncul sepanjang perjalanan bisnis? Kami mulainya dengan mengidentifikasi potensi risiko secara terperinci, baik itu risiko operasional, teknologi, keuangan, ataupun pasar. Setelah risiko diidentifikasi, kami menerapkan strategi mitigasi yang tepat seperti diversifikasi layanan dan pasar, pengembangan kebijakan keamanan data yang kuat, dan pembentukan cadangan keuangan untuk masa tidak terduga. Kami juga melakukan review berkala terhadap strategi ini untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Selain itu, kami berinvestasi dalam pelatihan teman-teman magang untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi risiko, memastikan bahwa seluruh tim dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul.
Apa pengalaman terberat dalam menjalankan bisnis? Saat kami menghadapi tantangan integrasi teknologi canggih dalam solusi yang kami tawarkan kepada klien yang beragam dari berbagai sektor industri dengan kebutuhan yang kompleks. Di awal berdirinya perusahaan, kami menemui kesulitan dalam menyelaraskan harapan klien dengan kemampuan teknologi saat itu, terutama dalam mengimplementasikan solusi AI dan big data yang efektif, namun mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Kesulitan ini memerlukan pendekatan yang sangat detail dan seringkali pembelajaran ulang untuk tim pengembangan kami, serta investasi waktu dan sumber daya yang signifikan untuk riset dan pengembangan produk yang tidak hanya inovatif tetapi juga user-friendly dan sesuai dengan kebijakan privasi data. Hal ini menjadi pelajaran berharga dalam menimbang harapan kalian dengan realitas teknologi dan kapasitas produk kami. Bagaimana Anda menjaga motivasi diri saat menghadapi tantangan besar atau kegagalan? Proses yang terus-menerus dan memerlukan refleksi serta penyesuaian yang konstan. Saya mengandalkan beberapa strategi untuk tetap termotivasi. Pertama, saya selalu mengingat visi awal dan tujuan yang membuat saya memulai bisnis ini, yaitu memberikan solusi yang transformasional dalam teknologi dan data. Hal ini membantu saya mempertahankan perspektif jangka panjang dan mengatasi rintangan jangka pendek. Kedua, saya berkomitmen pada pembelajaran berkelanjutan, membaca, mengikuti seminar, dan berdiskusi dengan para ahli dan mentor di industri ini. Ini membantu saya tetap update dengan tren terbaru dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk mengatasi masalah. Ketiga, saya percaya pada kekuatan tim. Berbagai tantangan dan keberhasilan dengan tim saya memperkuat rasa kolektivitas dan dukung. Akhirnya, mengakui kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, menggunakan pengalaman itu untuk memperbaiki dan memperkuat kami adalah kunci untuk tidak hanya bertahan tetapi berkembang di industri yang kompetitif. Apa keputusan tersulit yang pernah Anda buat dalam bisnis Anda dan bagaimana Anda mengambil keputusan tersebut? Mengubah fokus strategis perusahaan dari menyediakan solusi umum yang mencakup berbagai industri menjadi lebih spesialisasi pada beberapa sektor tertentu. Keputusan ini datang ketika kami menyadari bahwa sumber daya kami terpecah dan tidak efektif dalam mencapai keunggulan kompetitif. Proses pengambilan keputusan melibatkan banyak diskusi dengan tim manajemen, analisis mendalam terhadap data kinerja kami, dan konsultasi dengan para ahli industri. Kami juga mempertimbangkan umpan balik dari klien kami untuk memahami kebutuhan mereka lebih baik. Walaupun keputusan ini berisiko karena membatasi pasar kami, ini akhirnya memperkuat posisi kami di pasar dengan memungkinkan kami untuk menawarkan keahlian yang lebih dalam dan solusi yang lebih disesuaikan, yang meningkatkan kepuasan klien dan retensi dalam jangka panjang. Bagaimana Anda menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sebagai seorang entrepreneur, terutama saat menjalani kuliah dan berkarir sebagai content creator, membutuhkan disiplin dan perencanaan yang baik. Saya mengatur jadwal harian dengan ketat, memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya, dan memastikan untuk mengalokasikan waktu khusus untuk studi dan aktivitas kreatif tanpa mengganggu tanggung jawab profesional saya. Penggunaan alat-alat manajemen waktu seperti aplikasi kalender dan pengingat membantu saya tetap terorganisir dan efisien. Saya juga memastikan untuk menyisihkan waktu untuk istirahat dan relaksasi untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, yang sangat penting untuk produktivitas jangka panjang. Selain itu, komunikasi yang efektif dan dengan tim di perusahaan memungkinkan saya untuk delegasi tugas ketika diperlukan, sehingga saya bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama saat mendekati waktu penting seperti wisuda. Berikut mengenai manfaat. Apa manfaat terbesar yang Anda rasakan sejak menjadi seorang entrepreneur? Yaitu kebebasan untuk mewujudkan ide-ide saya sendiri dan membangun sesuatu yang benar-benar berguna bagi orang lain. Saya bisa menentukan arah dan kecepatan perusahaan yang terasa sangat memuaskan ketika melihat hasil kerja keras kami benar-benar membantu meningkatkan kehidupan klien kami. Menjadi entrepreneur juga mengajarkan saya banyak hal, dari ketahanan dalam menghadapi tantangan hingga pentingnya kerjasama tim. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh, baik secara profesional maupun pribadi, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya.
Bagaimana perubahan hidup Anda setelah memulai bisnis sendiri? Sebelumnya, saya bekerja dengan jadwal yang lebih terstruktur dan memiliki lebih banyak waktu luang. Namun, sekarang saya sering bekerja lebih panjang dan waktunya lebih fleksibel, yang membutuhkan pengaturan dan kedisiplinan yang lebih ketat dari diri saya sendiri. Meskipun demikian, ini memberi saya kepuasan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya memiliki kontrol penuh atas keputusan yang saya buat dan secara langsung. Melihat dampaknya, baik itu berhasil atau gagal, saya juga menjadi lebih tangguh dan adaptif untuk menavigasi melalui berbagai tantangan, selalu mencari peluang dalam setiap situasi. Selanjutnya, bagaimana bisnis Anda telah memberikan dampak pada sekitar, terutama dalam hal memberdayakan perusahaan dan individu untuk lebih memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Dengan layanan yang kami tawarkan seperti solusi analitik, data, dan otomasi, kami membantu bisnis-bisnis lokal menjadi lebih efisien dan kompetitif di pasar yang semakin digital. Selain itu, kami juga aktif dalam memberikan pelatihan dan workshop untuk masyarakat, sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Di luar itu, kami juga berkomitmen untuk berkontribusi pada komunitas melalui berbagai program sosial, seperti mendukung inisiatif pendidikan teknologi bagi anak muda dan bisnismen. Selanjutnya, bagaimana menjadi entrepreneur telah membantu Anda dalam mengembangkan diri secara pribadi maupun profesional? Secara pribadi, saya menjadi lebih mandiri, disiplin, dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Pengalaman ini memaksa saya untuk keluar dari zona nyaman dan terus belajar hal-hal baru setiap hari, baik itu dalam mengelola bisnis, beradaptasi dengan perubahan, atau berkomunikasi secara efektif dengan tim dan klien. Secara profesional, saya belajar bagaimana membuat keputusan yang lebih baik, mengelola waktu dengan lebih efisien, dan memimpin tim dengan empati dan kejelasan visi. Semua ini membuat saya menjadi individu yang lebih lengkap, dengan pemahaman yang lebih tentang diri saya sendiri dan kemampuan untuk membawa perubahan positif dalam lingkungan bisnis yang saya ciptakan. Pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan sebagai seorang entrepreneur? Pentingnya ketekunan dan adaptabilitas. Saya belajar bahwa kesuksesan tidak datang dengan cepat atau mudah. Seringkali, ada banyak kegagalan dan tantangan di sepanjang jalan. Namun, ketekunan untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selain itu, saya juga menyadari bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, baik itu tren pasar, kebutuhan pelanggan, atau teknologi baru, sangatlah penting. Fleksibilitas dalam berpikir dan bertindak memungkinkan saya untuk tetap relevan dan kompetitif, sekaligus terus belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman. Selanjutnya, apa yang membuat Anda merasa paling bangga sebagai seorang entrepreneur? Melihat dampak nyata dari apa yang telah kami bangun terhadap kehidupan orang lain. Saat saya melihat tim saya berkembang, klien yang merasa terbantu dengan solusi yang kami tawarkan, atau ketika sebuah produk yang kami kembangkan berhasil memecahkan masalah yang dihadapi banyak orang. Terakhir yaitu mengenai stakeholder. Siapa saja yang Anda anggap sebagai stakeholder utama dalam bisnis Anda dan bagaimana peran mereka? Dalam bisnis saya di PT Hai Data Teknologi Digital, stakeholder utama yang saya anggap sangat penting adalah klien, tim internal, mitra kolaborasi, dan institusi pendidikan seperti Universitas Airlangga. Klien adalah pusat dari semua yang kami lakukan. Mereka mengarahkan pengembangan produk dan layanan kami seperti Hai Apps, Hai Collab, Hai Dashboard, dan lain-lain. Karena tujuan utama kami adalah memecahkan masalah mereka dengan solusi yang tepat. Tim internal, termasuk para developer, full stack, dan marketer, adalah motor penggerak yang mewujudkan visi perusahaan. Terus mitra kolaborasi termasuk BPBRIN dan inkubator UNER, berperan penting dalam menyediakan dukungan teknis, sumber daya, dan pengetahuan untuk pengembangan produk dan inovasi. Institusi pendidikan seperti Universitas Airlangga membantu kami dalam melakukan riset yang relevan dan memberikan wawasan akademis yang memperkaya solusi yang kami tawarkan. Selanjutnya, bagaimana Anda membangun dan menjaga hubungan dengan tim? Yaitu dengan komunikasi terbuka, saling menghargai, dan menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Saya selalu berusaha untuk mendengarkan masukan dan ide dari setiap anggota tim, memastikan bahwa mereka merasa didengar dan dihargai. Transparansi dalam komunikasi juga menjadi prioritas, terutama saat menghadapi tantangan atau perubahan dalam perusahaan, sehingga semua orang
merasa terlibat dan memahami arah yang sedang kami tuju. Selain itu, saya juga mendorong kolaborasi dan kerjasama, menciptakan kesempatan bagi anggota tim untuk berkembang dan belajar satu sama lain. Melalui dukungan terus-menerus dan apresiasi atas kontribusi mereka, saya berusaha menjaga semangat tim tetap tinggi, sehingga mereka merasa termotivasi dan berkomitmen terhadap visi dan misi perusahaan. Ini bagaimana Anda memastikan bahwa visi dan misi perusahaan dipahami dan diterapkan oleh seluruh tim sebagai CMO? Saya memastikan visi dan misi perusahaan dipahami dan diterapkan oleh seluruh tim dengan cara mengkomunikasikannya secara jelas dan konsisten dalam setiap aspek pekerjaan, mulai dari perencanaan strategi hingga pelaksanaan kampanye. Saya juga menyelaraskan tujuan setiap proyek dan inisiatif dengan visi dan misi tersebut. Memastikan bahwa setiap anggota tim memahami bagaimana kontribusi mereka mendukung tujuan perusahaan. Selain itu, saya memberikan contoh melalui tindakan dan keputusan sehari-hari, serta memberikan feedback dan konstruktif untuk memastikan bahwa setiap harus tetap fokus dan bergerak ke arah yang sama. Selanjutnya, bagaimana cara Anda melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan penting? Mengadakan weekly meeting di mana semua anggota tim diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan ide. Dalam pertemuan ini, saya mendorong diskusi terbuka tentang tantangan yang dihadapi, peluang yang ada, dan strategi yang sedang direncanakan. Selain itu, saya juga sering menggunakan pendekatan kolaboratif melalui brainstorming session atau focus group untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dari berbagai departemen. Dengan melibatkan karyawan secara langsung dalam proses ini, mereka tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga lebih berkomitmen terhadap keputusan yang diambil bersama, yang pada akhirnya meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasilnya. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh tim manajemen dalam strategi pertumbuhan bisnis Anda? Mereka adalah kunci dalam merumuskan, mengarahkan, dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Dengan keahlian dan pengalaman mereka di berbagai bidang seperti pemasaran, teknologi, keuangan, dan operasional, mereka mampu menganalisis pasar, mengidentifikasi peluang, serta mengatasi tantangan dengan pendekatan yang strategi dan inovatif. Selain itu, keputusan-keputusan penting yang mereka buat, baik dalam hal pengelolaan sumber daya maupun ekspansi pasar, sangat mempengaruhi arah pertumbuhan bisnis. Kolaborasi yang kuat dan visi bersama dalam tim manajemen memastikan bahwa setiap langkah dalam yang diambil sejalan dengan visi misi perusahaan. Selanjutnya, bagaimana Anda menjaga kepuasan dan loyalitas karyawan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif? Pertama, saya memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dengan memberikan pengakuan atas kontribusi mereka, baik melalui feedback positif maupun insentif yang sesuai. Kedua, saya menjadikan peluang untuk pengembangan karir seperti pelatihan, mentoring, dan kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek yang menantang dan memperkaya keterampilan mereka. Ketiga, saya berusaha menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan inklusif, di mana setiap karyawan merasa didengar dan dihormati. Selain itu, saya juga menjaga transparansi dalam komunikasi dan keputusan perusahaan, sehingga karyawan merasa menjadi bagian dari perjalanan bisnis kami. Dengan menciptakan budaya kerja yang positif dan memberikan perhatian pada kesejahteraan mereka, saya yakin bahwa karyawan akan merasa lebih terikat dan termotivasi untuk tetap bersama perusahaan dalam jangka panjang. Terakhir, bagaimana cara Anda memastikan bahwa bisnis Anda tetap relevan dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan? Pertama, kami secara rutin melakukan riset pasar untuk memahami tren terkini dan perubahan dalam preferensi pelanggan. Ini membantu kami menyesuaikan produk dan layanan kami sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Kedua, kami aktif mendengarkan feedback pelanggan melalui berbagai saluran seperti survei, media sosial, dan sesi interaksi langsung, agar bisa terus meningkatkan kualitas dan inovasi yang kami tawarkan. Ketiga, kami berkomitmen untuk beradaptasi dengan teknologi terbaru dan mengintegrasikannya ke dalam solusi yang kami sediakan, sehingga pelanggan selalu mendapatkan nilai lebih dari apa yang mereka harapkan. Pendekatan ini memastikan bahwa kami tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga pemimpin dalam menghadapi perubahan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.